الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر وهو الرياء يقول الله يوم القيامة للمرائين إذا جزى الله الناس بعملهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عندهم جزاء صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهداء والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan anugerahnya kita bisa berkumpul, kita bisa berhadir, kita bisa datang ke tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan kuliah subuh Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan ini adalah menjadi tanda bahwa Allah Ta'ala menghendaki bertambahnya kebaikan kepada kita saudara-saudara. Salawat serta salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabat sidin, keluarga-keluarga sidin, para anak keturunan sidin, para tabi'in, para tabi'in, dan yang mengikut mereka di dalam kebaikan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di seminggu pertama daripada bulan Ramadan, bulan di mana kita panen pahala. Di bulan Ramadan ini namanya bulan panen pahala, karena hanya bulan Ramadan lah yang ketika kita beramal ibadah sunnah itu dicatatnya jadi wajib pahalanya. Bila kita menggawi nang wajib, maka itu jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis yang lemah oleh guringnya orang puasa itu ibadah juga. Jadi guringnya orang puasa itu ibadah juga, karena inya guring dalam keadaan berpuasa. Jadi ibadahnya ibadah apa? Ya ibadah puasa. Ibadah puasa. Nah, alhamdulillah kita hawa puasa, kita hawa salat subuh berjamaah, hawa kuliah subuh lah. Artinya kita mulai bangun guring itu sudah memulai dengan aktivitas ibadah. Nah, tapi jangan mentang-mentang guring ibadah juga ya. Ketika bulan puasa guring itu ibadah, tetap ada yang perlu kita perhatikan, supaya nilainya bertambah. Apakah yang kita gawi itu semata-mata dasar mencapai ridha Allah Ta'ala? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sesuai dengan syariat Islam? Yang ketiga, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Karena itulah sudah menjadi perjanjian kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu perjanjian kita lah. Ambil misal ibadah guring hindarilah, karena itu yang paling masyhur. Guring di bulan puasa. Raditu billahi rabba. Bujur kada dulu tujuan kita guring di bulan puasa ini karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Ini guring ini apa tujuannya? Apa misalnya lah, datang begawi, subuh begawi di kebun, di bangunan, di mana? Berikannya lapah banget. Daripada tak buka baik guring, Daripada tak buka baik guring, Nah berarti itu karena Allah Ta'ala. Kenapa?
kita takutan bahwa bacaan batal puasa kita diguring duluan, atau niat kita daripada halal terdampar ke dalam karuan, terlihat ke dalam karuan misalnya, maka diguring di rumah itu bersih tujuannya karena Allah Taala. Wabil Islami dina gitu, sesuai ke dalam syariat Islam. Guring jam 11 misalnya lah, bangun jam 6 kemarian. Kalau asal kan guring jam 11 bangun jam 6. Nah itu tinggal sampai yang zuhur tinggal sampai yang acara tamat lah. Artinya kada sesuai dengan syariat Islam. Harus sesuai dengan syariat Islam. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi kayak apa? Ketika puasa Senin siang daripada guring, baik sedikit mengaji, tadarus, dan melakukan hal-hal yang lain. Di situ Rodi itu bisa juga wajib Islam, wajib Nabi wa Rasulullah. Seperti itu, ridho itu artinya kan bahagia, kita senang, itu syukur juga dan masuk dalam syukur. Kita untung banget Rodi itu billahi rabba, untung banget merasa bahagia banget bahwa Allah Taala lah yang jadi Tuhan kita. Kenapa? Allah Ta'ala tuh maha sayang lawan kita, maha sayang lawan kita. Kita bermaksiat ibaratnya lawan Allah Ta'ala. Kayak apakah maksiatnya kan? Kayak apakah maksiatnya Allah Ta'ala tuh tetap memberi rezeki lawan kita. Ada aja nang pas bila maksiat misalnya, lalu Allah Ta'ala hentikan rezekinya, tidak lah. Tetap Allah Ta'ala tuh maha sayang lawan kita. Ada seorang nabi di zaman Bani Israel. Bani Israel ini banyak nabinya, saking banyaknya sampai dibunuhi oleh dunia. Jadi Bani Israel itu mulai berdiri kayak itu kalau nabi aja dibunuh, apalagi lain nabi itu nih. Bani Israel itu tahu. Jadi zaman Bani Israel dahulu ada seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah Taala. Bila sidin berucap langsung kejadian. Jadi keluar gitu. Melihat orang bermaksiat, asal sidin celaka sidin, langsung mati orangnya. Jadi berjalan, melihat orang mabuk-mabukan, celaka sidin lah, mati langsung orangnya, langsung dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mujizatnya adalah ujar Allah Taala, hamba aku ini maksiat ada 50 tahun, 100 tahun kepada aku. Tapi tetap aku menerimanya jika ia kembali, jika ia taubat. Dan aku tetap mengasihinya, tetap memberi rezeki, tetap memberi kehidupan. Itulah Allah Ta'ala. Jadi untung banget kita terisi Tuhan Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Wabil Islami dina. Dan kita merasa untung banget raditu bil Islami dina. Kita merasa untung, merasa bahagia Islam menjadi agama kita. Kalau ada yang membaca di buku lah di luar negeri itu, yang lain negara Islam, lain apa yang paling banyak Islam. Ada orang nikah tenang sesama jenis lah. Luar negeri adalah Jerman, nikah sesama jenis lelaki dan lelaki, bibinya orang bibinya. Ada yang lebih pintar pada itu, nikah lawan nikah di Jepang banyak nikah lawan nikah lah. Negaranya negara maju, negara pintar aja, orang-orangnya pintar-pintar aja. Tapi karena bukan Islam yang mengatur, kalau kayak itu. Nah, kita bersyukur banget, bahagia, syukur alhamdulillah ada suatu pengaturan yang mengatur kita, syariat yang mengatur kita supaya kita tuh selamat dunia dan akhirat. Ngarannya agama Islam. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah, dan kita bahagia bangetlah, senang banget menjadi umat Nabi Nabi Muhammad yang menjadi Nabi dan Rasul kita. Umat terdahulu betul kan? Sampai umat Nabi Musa ketika Sidin turun dari Gunung Tursina, melihat umat Sidin menyembah patung sapi dan diwajibkan taubatnya kayak apa? Bunuh diri disuruh lah.
Yang dosa besar karena menyembah patung sapi, taubatnya anak taubat disuruh bunuh diri atau saling membunuh. Bermati. Bila dosa kecil bang, bila dosa kecil tiap subuh bertulisan di muara lawang sikulan bin sikulan yang berumah di sini semalam melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Bertulisan di muara lawang dan beritaan orang kalau melihat pulang. Jadi buka lah. Nah, untung kita ini kada, kita ini ada itulah kayak apa lawang kita dipakon tulisan dosa aja lah. Nah, untung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika misalnya kita berisi baju sebutingannya, baju penyembelihan sebutingannya, di ujung tapih misalnya lah, di ujung tapih kita ada safari tahi ayam. Nah, amun umat terdahulu itu ditatap lah cara membersihkan supaya kain ini kalau dibuat sembahyang itu digunting karena najisnya. Namun kita ditapas saja dah, dibasuh selesai saja. Nah, itu kita di zaman ini bahagia bahwa Nabi Muhammad lah yang menjadi Nabi kita. Ini kembalinya ke situ oleh Rodi Tabillahi Rabbah wabil Islam dina wa Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Karena bila kada kembali ke sana, artinya kita berbuat ibadah itu karena hal yang lain. Bila kita berbuat ibadah karena hal yang lain selain Allah Ta'ala, itu fatal jadinya, fatal. Nilainya menjadi nol, bahkan menjadi orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Wa Ahmad wa Muslim inna awalan nasi yukda alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ayu walillahi nimatahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushidu qala nazarta walakinaka qatalta liyuqala jaribun ay sujabun faqila. Meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim bahwasanya awal-awal manusia yang disidang pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Orang mati syahid berdua lah, maka didatangkan dengannya amalannya, jadi diungkapkan mati syahid amalannya diungkapkan. Ditakuni, ini ialah amalan kamu. Iya, itu amalanku. Apa yang engkau kerjakan padanya? Nah, aku telah berperang di jalan engkau hingga aku mati syahid. Lalu jadi Allah Ta'ala, azabta, dusta engkau, tetapi engkau berperang supaya disambut orang sebagai pahlawan atau seorang pemberani. Berarti bukan karena Allah Ta'ala. Suma umirabihi payushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Kemudian dikumbangkan amalan itu tadi, maka diseret inya atas wajahnya, dibayarlah hingga dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mamulaan masuk ke dalam neraka itu lain orang kafir, orang yang berhala, misalnya. Tapi orang yang beramalan selain bukan karena Allah Ta'ala. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa arafa nikmatahu wa arafaha. Imbang itu didatangkan pulang orang yang mengaji lah, orang yang mempelajari akan ilmu dan orang yang melajari akan ilmu tuan gurunya pulang lah, dan didatangkan orang yang membaca akan Al-Quran, yang melajari Al-Quran. Didatangkan amalannya, ialah ini amalan engkau. Benar wahai Allah Ta'ala. Apa yang engkau kerjakan dengannya? Jangan saikum aku belajar akan ilmu karena engkau. Jangan saikum aku mengajarkan akan ilmu karena engkau. Jangan saikum aku membaca Al-Quran itu karena engkau. Mengajarkan Al-Quran itu karena engkau. Lalu jika Allah Ta'ala kazabta, dusta engkau. Tetapinya engkau itu hendak disambut sebagai orang yang berilmu, hendak disambut sebagai orang alim, hendak disambut sebagai orang yang qari. Maka itulah sudah balasannya. Disambut orang itu sudah balasannya. Lalu dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala, yang ketujuh bersedekah, ulanglah. Ketujuh bersedekah. Diungkapkan amalannya, ialah ini amalan engkau, benar wahai Allah Ta'ala.
apa yang kau perbuat dengannya, tidak aku tinggalkan daripada jalan yang engkau sukai, bahwa kecuali aku menafkahkan padanya bagi engkau. Nah, tujuh orang yang bersedekah, dusta engkau ya Allah Ta'ala. Tetapi engkau mengerjakan demikian supaya disambut sebagai orang yang dermawan. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu bahayanya lah bila kita beramal selain karena Allah Ta'ala, selain raditu billahi rabbatan. Dan dalam kitab Imam Ghazali Asnaful Maghrurin, di situ disampaikan lah setiap amal soleh bukan karena Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya 3 macam itu tadi, tapi setiap amal soleh yang bukan karena Allah Ta'ala itu tertipu, namanya tertipu, sama kayak itu tadi. Nah, ini berat lah, ibaratnya masalahnya berat karena sagenal apapun amalannya itu tadi genalnya disembet lah. Orang mati syahid, orang mengaji, orang dermawan lah. Bila bukan karena Allah Ta'ala, maka kaliannya dikali 0, jadi sama dengannya 0. Sabar apa genal pun lah, namun kalinya lawan 0, hasilnya 0 ya lah. Lalu kayak apa? Supaya ada nilainya, supaya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ada garis, jadi garis keikhlasan, garis keikhlasan. Bila di bawah pada garis, berarti di bawah garis keikhlasan, itu nilainya 0, 0. Tapi bila di atas pada garis, berarti di atas keikhlasan. Ada laluan nilainya di sisi Allah Ta'ala. Bila kita beramalan dengan Allah Ta'ala, maka ada nilainya. Bila ada, maka ada nilainya. Kalau Imam Nawawi fa'ala maratibil ikhlas tasfiyatul amal an mulaqazatil khalqa. An mulaqazatil khalqi. Bi an la yurida bi ibadatihi illa imtithalu wal qiyamu bi haqqil ubudiyyah bima ikbarin nasi alaihi bil mahabbati wa sana'i wal mali wa nahwi dzalik. Jadi yang di atas garis tadi menurut Imam Nawawi, yang paling tinggi ranking 1 itu martabat ikhlas yang bersih amalnya daripada berhubungan dengan makhluk, dengan bahwasanya tidak menghendaki ibadahnya kecuali ibadah itu tadi, dan mendirikan dengan hak ibadah bukan karena menghadap manusia, atasnya dengan sebab ingin dicintai, ingin dipuji dan ingin harta atau seumpama demikian. Wal martabatus tsaniyah ayyamana lillahi liyutihi al-qudratil ukhrawiyah kal mu'adi an-nari wa yadkhulul jannati. Dan yang di atas garis tadi ulang ranking kedua, bahwasanya beramal karena Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu memberi bahagian akhirat, seperti minta dijauhkan daripada neraka atau dimasukkan ke dalam surga. Itu ikhlas juga orangnya lah. Tapi ranking 2 wal martabatus salisatu, dan ranking yang ketiga ayyama lillahi liyutihi huzur duniawiyan atau saatir rizki wa damul muadiyati. Yang ketiga beramal karena Allah Ta'ala supaya diberi bahagian dunia, seperti minta luaskan rezeki atau minta terhindar daripada bala. Nah itu yang di atas garis. Yang di bawah garis wama ada dalika riyaun mazmumun. Selain daripada yang 3 itu barisan di bawah garis lah. Barisan di bawah garis. Jadi solusinya 2 adalah bila anak ibadah kita ada nilainya, tapi terlanjur misalnya agawi, solusinya ada 2. Kita istighfari dan kita perbaiki atau kita revisi niat kita. Revisinya lawan apa? Lawan doa. Revisinya lawan doa. Ambil contoh yang di hadis itu tadi lah, orang yang dermawan misalnya. Jadi ada panitia langgar datang ke rumah kita, bintaan misalnya nih, gesan merenovasi langgar, contoh lah, gesan merenovasi langgar.
Lalu kita nih ditakon, orang berapa memberi juga. Itu biasanya lah tidak ada semangat, kenapa kita nggak tahu. Orang biasanya berapa memberi. Biar panitia ada yang memberi 100.000, ada bilang 1 juta, terserah biarnya mana. Hendak memberi 100.000 paling kayaknya disebut orang lah. Hendak paling ya aku beri terus hanya lah. Hendak paling banyak nggak kabar juga. Masa sayang. Hendak paling halus aku disebut orang. Nah berarti itu di bawah garis ya, karena kada hendak disebut orang paling kada hendak disebut orang paling udah di bawah garis. Solusinya apa tadi? 2, diistighfari lawan bahasa wahnya direvisinya lawan dosa. Maka udah terjulung duitnya nih, terjulung nih 200. Kita salah nih. Nah, kita sadar karena niatnya di hati bukan karena Allah Ta'ala. Kada hendak pada orang niatnya. Itu salah tadi. Istighfari astagfirullahaladzim. Salah. Lalu kita revisi dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan nih nang ulun unjuk itu tadi, nang ulun unjuk tadi 200.000 ulun julung nih. Mudah-mudahan maulah rezeki ulun bertambah. Maulah ulun nih dijauhkan daripada bala. Nah berarti tak atas laluan tak atas garis, tapi ranking 3 karena menghendaki bagian dunia. Tapi ikhlas ngarannya ada nilainya di sisi Allah Ta'ala meskipun ranking 3 meskipun paling halus. Atau berdoa, ya Allah mudah-mudahan beristighfari ini apa salah tadi nih. Ya Allah mudah-mudahan kenapa nang ulun beri itu tadi menjadi amal jariah. Jadi bila orang sembahyang nih dilanggar nih, ada tak buat pahalanya, nah berarti ikhlas ke atas lagi lah, masuknya ke ranking 2 karena berharap balasan di akhirat, atau berdoa, ya Allah semoga engkau menerima amal ibadah ulun yang kurang itu tadi. Astagfirullahaladzim nih, kurang amalan karena ada ikhlas tadi lah, karena berharap ujian, semoga engkau menerimanya ya Allah, semoga engkau terima pahala itu tadi. Nah berarti kita mengharap itu naik tingkat ke ranking yang pertama. Kita berharap balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala aja. Gak ada hal lain. Atau contoh yang di hadis tadi, orang melajari, orang belajar, orang mengaji, atau orang melajari orang, atau orang yang membaca Al-Quran atau mengajari Al-Quran. Contohnya, ulun 3 tahun sudah lah, 3 tahun mengajar, kira-kira 3 tahunan lah, mengajar agama di SMP di Pulau Damar situlah. Mengajar SMP Pulau Damar. Ini malah melajari kekanakan SMP ini lain lawan kanakan SD, lain lah. Namun kanakan SD ibaratnya ini masih mau sama asik itu dah, sama asik. Namun kekanakan SMA nya lebih dewasa, lebih dewasa, lebih bisa berpikir nama-nama baik, nama-nama kada. Namun kekanakan SMP ini antara lah paling labil, antara SD lemah SMA. Ini waktunya sembahyang zuhur nih. Waktunya sembahyang zuhur masuk sudah waktunya. Disuruh kalau kamu sholat nak sembahyangan, ini masih aja main bal lah. Duduk belum lah. Main bal masih. Timbul kasal nih di hati. Timbul kasal di hati. Nah bila ada timbul kasal di hati, itu ciri-ciri bahwa kita kada ikhlas. Berarti kita minta supaya Tuhan ini harus hormat lawan aku sebagai guru. Harus menghormati, harusnya memuliakan sebagai guru. Nah berarti kakak bawah garis gitu tadi lah. Bawah garis ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sadar, astagfirullahaladzim, salah nih. Nah, ya Allah mudah-mudahan apa yang digawe ini kada sia-sia. Mudahan jadi pahala, mudahan jadi tulak barang lah, mudahan jadi ibadah. Nah, lalu naik ke garis itu tadi. Tapi 3 tahun sudah, misalnya 3 tahun sudah, itulah kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala.
Wa may ya'mal su'an aw yadhlima nafsahu summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Siapa yang beramal, siapa yang beribadah, siapa yang berbuat sesuatu yang kada baik atau menzalimi dirinya seorang, kemudian minta ampun kepada Allah Ta'ala, niscaya kita akan memperdapati Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha penyayang. Bila kita beristighfar, kita minta ampun Allah Ta'ala, amalan kita 10 tahun ke belakang misalnya kalau baik lah karena tertimpa bawah garis, kita minta ampun ini, kita istighfari begini, kita revisi begini, tetap Allah Ta'ala mengampuni kita. Insya Allah dinilai lalu nah asalnya nilainya 0 nih, 60-an tahun atau beberapa tahun nilainya 0, kita istighfari begini sebelum ibaratnya nih roh takarakuman sebelum matahari masih terbit di timur, maka masih diterima taubat kita, masih kawak kita memperbaiki kesalahan kita, masih kawak memperbaiki kesalahan kita. Itu banglah kita untungnya basic Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tahu orang yang belajar itu tadi belajar bukan karena Allah Ta'ala. Dulu di pesantren itu diwajibkan bangun sebelum subuh jam 4 bisa bangun. Biasanya supaya sembahyang tahajud lah, yang tahajud lalu zikir berjamaah 2 jepah. Nah itu biasanya karena pengaturan, karena sudah peraturan, akhirnya sembayangan sembahyang bukan karena hendak ibadah, lain bangun karena ibadah, tapi takutan disergi guru lah. Hendak ada bangun kan disergi guru, lawan pulang misalnya kawan ada bangun, ya sekali kawan tuh ada nang bangun langsung beli gerak lah. Ada juga terkait agar kurang bangun aja cuma kan berkuat, lalu timbul kasal di dalam hati. Kenapa? Karena bila pas berzikiran itu guru itu bertakut apa kawan kalau digalaki kah jadi lah. Jadi seorang asa takutan lawan guru ada juga, lawan kasal lawan kawan kada berkuat lah bangun. Nah berarti kada ikhlas, ada ikhlas, bukan bukan di atas garis, tak bawah garis. Karena takutan lawan guru itu tadi bukan takutan lawan Allah Ta'ala. Nah, caranya kita istighfari itu tadi, dan kita revisi ulang, ya Allah, lawan berdoa, ya Allah mudah-mudahan apa ulun gawi berdari itu tadi, nah, tetap engkau nilai sebagai ibadah. Kemudian engkau sebagai ibadah. Maka ya apa aja, lawas sudah kejadiannya lah, berdari, hampir sudah pesantren ini, oh ini. Nah itulah kemurahan Allah Ta'ala tadi. Kita berbuat yang kada baik, lalu kita beristighfar Allah Ta'ala, kembali lawan Allah Ta'ala, misalnya kita perdapati bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun dan maha pengasih sayang. Jadi itulah ilmu pengetahuan yang asalnya berat kalaulah kita beramalan, tapi ternyata kada diterima oleh Allah Ta'ala, itu berat. Kita sudah mati syahid, kemudian di situ tadi sekalinya nilainya ada malah dimasukkan ke dalam neraka, berat benar lah. Kita sudah mengaji, kita sudah mengajar, kita sudah membaca Al-Quran, sekalinya nilainya ada malah dimasukkan ke dalam neraka. Atau kita sudah menafkahkan separuh harta kita, tapi ternyata ada nilainya, nah rugi benar, berat benar masalahnya, rugi banget. Tapi ternyata solusinya mudah saja, istighfari dan direvisi. Itulah ilmu pengetahuan. Maulah sesuatu yang berat, ada solusinya yang lebih mudah. Jadi misalnya pian belajar suatu ilmu, solusinya lebih berat daripada masalahnya, itu masalah bisa lah. Karena pengetahuan itu mempermudah. Ambil contoh, behari aman bahan taka perkebunan, jalan pertanian, ilmu pertanian, kita ambil contoh dunia. Dahulu orang mamanin benih itu pakai katam lah. Nah, pakai katam tunggal betingan, tunggal bulirnya aja tunggal tangkai lah, tunggal dikitan. Lalu berkembang ilmu pengetahuan, ada harit, awak harit, laluan lah, sarau, laluan kawak langsung. Lalu ini berkembang banget ilmu pengetahuan, ada
motor apa orang kumbin kan ngarannya dirinjahakan kabeh nih langsung tabut ke dalam karung. Nah, itu mempermudah ngarannya. Itulah kita belajar ilmu. Oh, berat banget nih amal kita kan ada nilainya. Nah, dengan ilmu kita tahu cara memperbaikinya hanya dengan kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan istighfar, dengan taubat, dan kita revisi dengan doa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa ulun sampaikan. Salah kira dan kekurangan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.